Baik, ini merupakan tutorial terakhir mengenai perkuliahan statistika terapan di bangku kuliah, itu mengenai one way ANOVA. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai uji sampel independen, uji tes sampel independen. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara one way ANOVA, menganalisis one way ANOVA melalui aplikasi SPSS. Langkah-langkahnya ini, pertama yang dilakukan adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, langkah uji normalitas dan uji homogenitas ini nanti akan terangkum dalam analisis one way ANOVA. Sebelumnya kita buat dulu hipotesis uji dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nolnya adalah kemampuan siswa kelas eksperimen tidak lebih tinggi dari kelas kontrol dan H1-nya tinggal di copy paste. Kemampuan siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Statistik ujinya adalah one way ANOVA. Kriteria ujinya terima H0 jika nilai sig itu lebih besar atau sama dengan alfa. Besar atau sama dengan alfa sama dengan 0,05, dan tolak H0 jika signya lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buka aplikasi SPSS,
kemudian klik analyze, kemudian sorot compare min, dan pilih one way ANOVA. Nah, di sini yang kita lihat adalah gainnya. Sorot gain, masukkan ke dependent list, kemudian pada faktor itu kita isi dengan kelompok. Berikutnya klik post hoc. Nah, di sini banyak pilihan. Yang kita pilih adalah shift. Mohon maaf kalau salah dalam pengejaan. Kemudian yang di bawah ini adalah Tamhanis T2. Continue. Kemudian di optionnya untuk constraint descriptive homogeneity of variance test, itu untuk melihat homogenitasnya, kemudian means plot. Setelah itu continue. Setelah selesai oke. Nah, di sini akan terlihat one way-nya, deskripsinya mengenai gain. Sini ada n, jumlah sampel berdasarkan kelas kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian ada test of homogeneity of variant, berarti kehomogenitasnya. Kemudian ANOVA. Kita copy saja ketiga tabel ini. Pertama deskriptifnya kita copy, pindahkan ke analisis one way ANOVA tadi. Kemudian kembali ke SPSS, test of homogeneity-nya kita copy. Terakhir one way ANOVA-nya. Sini tadi sudah kita klik post hoc-nya. Post hoc-nya itu multi comparisons, dependent variable again. Di sini ada shift, ada thumbnail. Basicnya itu rata-rata kesemuanya itu lebih besar dari 0,05 yang merupakan alfa. Tingkat homogenitasnya pun signya itu 0,121, yaitu lebih besar juga dari alfa yang telah ditetapkan 0,05. Kalau mau di copy silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Nah, dari sini saja kita sudah bisa mengambil interpretasi atau kesimpulan berdasarkan grup ini. Jika dilihat dari ANOVA-nya itu signifikannya itu 0,110, artinya lebih besar dari alfa sama dengan 0,05, berarti H0-nya ditolak.
karena sig-nya itu lebih besar. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan siswa kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. Untuk memperjelas, baik, kita akan mengetik hasil interpretasinya. Baik, berdasarkan interpretasi ini sudah dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan antara nilai post-test dan pre-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dengan demikian selesailah sudah tutorial pembelajaran aplikasi SPSS sampai pada one way ANOVA. Sampai jumpa di waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.